Assalamualaikum anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai perkalian bersama Bu Wiji dan bersama Bu Elo. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep pembagian bersama Bu Oris. Masih ingat nggak ya konsep dari perkalian? Nah, konsep dari perkalian adalah perkalian merupakan penjumlahan berulang. Sedangkan kita sekarang akan belajar tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Gimana Bu maksudnya pengurangan berulang? Nah, kita coba. Sekarang Bu Oris punya permen sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Guru memiliki 8 buah permen. Lalu Bu Guru akan membagikan ke dalam 2 buah gelas. 1, 2. Jadi kalimat matematikanya adalah 8 dibagi 2. Lanjutnya, karena Bu Guru memiliki 8 permen dan akan dibagi menjadi 2 gelas sama banyak, berarti kita harus kurangi 2 permen dulu. Untuk gelas pertama 1, gelas kedua 1. Nah, masih ada sisanya. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kurangi lagi 2. Dikurangi 1, dikurangi 2. Masih ada sisanya lagi 4. Kita kurangi 2 lagi. 1, 2. Nah, terakhir sisanya 2. 1, 2. Nah, sekarang permen Bu Guru tidak ada. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 permen. Hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 2 permen. Hasilnya adalah 4. 4 dikurangi 2 permen. Hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2 permen. Hasilnya sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah dapat hasil 0, bagaimana Bu? 8 dibagi 2 apa hasilnya 0? Bukan. 8 dibagi 2 hasilnya bukan sama dengan 0, tetapi hasilnya adalah sebanyak dari angka 2 ini. 1, 2, 3, 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Benar apa salah itu Bu Guru? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita lihat. Di dalam satu gelas berisi berapa permen? Berisi 1, 2, 3, 4. Yang gelas kedua juga berisi berapa permen? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 permen Bu Guru bagi ke dalam 2 gelas, hasilnya sama dengan 4 buah permen di dalam setiap gelas. Lanjut, Bu Guru punya soal lagi. Soalnya 9 dibagi 3. Tadi Bu Guru sudah punya 8 permen. Sekarang Bu Guru akan menambah 1 permen, jadi 9 permen. Nah, akan dibagi 3. Berarti gelasnya ada 3. 1, 2, 3. 9 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Nah, kita kurangi dulu. Dikurangi 1, 2, 3. Berarti 9 dikurangi 3. Masih ada sisanya Bu Guru. Sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ada 6 Bu Guru. Berarti kita harus kurangi lagi. 1, 2, 3. Masih ada sisanya Bu Guru. Sisanya 3. Berarti kita kurangi lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang permennya sudah tidak ada. Berarti kita kurangi dulu. 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Masih ada, berarti kita harus kurangi lagi. Dikurangi 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ketika sudah dapat nilai 0, berarti kita harus menjumlahkan angka 3. Ada berapa angka 3-nya? 1, 2, 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Coba kita lihat di dalam gelas ada berapa? Gelas pertama ada 1,
2, 3. Gelas kedua juga ada 1, 2, 3. Gelas ketiga adalah 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Itu adalah konsep dari pembagian. Jadi, pembagian adalah pengurangan berulang. Kita mengurangi sampai menemukan hasil 0. Setelah hasilnya 0, kita hitung ada berapa jumlah banyaknya. Nah, itu adalah hasil dari pembagian. Nah, sekian konsep pembagian dari Bu Oris. Terima kasih. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Bu Wiji. Nah, di sini Bu Wiji akan menjelaskan pembagian bilangan dengan cara bersusun. Kalian masih ingat kan tadi pembagian itu apa? Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Untuk bilangan-bilangan yang angkanya lebih besar, sebaiknya lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Pembagian bilangan dengan cara bersusun biasa kita sebut dengan porogabet. Contohnya, nah di sini Bu Wiji sudah memberikan 2 contoh. Nah, kita hitung contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 72 dibagi 3. Bagaimana cara penyelesaiannya anak-anak? Nah, kita buat dengan cara bersusun atau yang biasa kita sebut dengan porogabet. 72 dibagi 3. 72 dibagi 3 itu kita tulis dulu di sini. Nah, yang kita lihat adalah 7-nya dulu. 7 ini nilai tempatnya adalah 70-an. Jadi 7 dibagi 3 berapa? 7 dibagi 3 hasilnya adalah 20-an. Nah, 2-nya kita tulis di atasnya. 2 kita tulis di atasnya. Kemudian cara menghitungnya lagi gimana Bu? Setelah 7 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, cara berikutnya gimana Bu? Nah, 3 ini dikalikan dengan 2. 3 dikalikan 2 yang mendekati 7 berapa? Jadi kita hitung 3 dikalikan berapa ya yang hasilnya mendekati 7. Kita tulis di sini misalnya 3 dikalikan 1. Oh, 3. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Yang mendekati 7 berapa? Oh, berarti 3 dikalikan 2 berarti hasilnya 6. Jadi yang kita ambil adalah yang 6 karena 6 ini adalah mendekati 7. 6-nya ini ditaruh di mana Bu? 6-nya kita letakkan di bawahnya 7. Kemudian kita kurangi. Nah, 2-nya ini turun. Kemudian 7 dikurangi 6 berapa? Hasilnya 1. Nah, kemudian gimana? Baru 12 kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3. Kita hitung kembali 12 dibagi 3 berapa? Kita masih belum tahu kan? Gimana caranya 12 dibagi 3? Supaya tahu 12 dibagi 3 itu tahu dari mana? Kita hitung lagi. Tadi kita susun kembali ya. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Kita lanjutkan. 3 dikalikan 4. Berarti masih ingat kan konsep perkalian? 3 dikalikan 4 berarti 4-nya yang 3 kali. 4-nya 3 kali berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 berapa? 8. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, ketemu sekarang 12. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Ini tadi ya. Nah, kemudian diapakan lagi? 3-nya ini kita kalikan lagi. 3-nya ini kita kalikan lagi dengan 4. 3 dikalikan 4 berapa? Oh, 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Kita tulis di sini. Nah, baru dikurangi 2 dikurangi 2 0. 1 dikurangi 1 0. Jika sudah hasilnya 0 seperti ini, berarti 72 dibagi 3 hasilnya adalah 24. Jadi ini hasilnya. Kita tulis di atas. Sampai sini mengerti ya anak-anak? Jadi kalian harus, supaya mudah gimana caranya Bu? Supaya mudah caranya adalah kalian harus
hafal tentang perkalian. Jadi kalian harus menghafal perkalian 1 sampai 10 supaya lebih mudah. Nah, contoh yang kedua berapa Bu? Berapa dibagi berapa? Contoh yang kedua adalah 120 dibagi 5. Wah, ini ratusan Bu, kalau tadi kan puluhan. Nah, kalau yang ratusan kita lihat dua angka yang di depan. Dua angka yang di depan berapa? Oh, angka 12. Jadi 12 dibagi 5 dulu yang diambil. Yang kita ambil, yang kita gunakan adalah 12 dibagi 5 dulu. 12 dibagi 5 berapa ya? Nah, kita hitung. Sama caranya seperti tadi. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Kita coba hitung lagi ya. Kita pakai spidol merah. 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Masih belum ya, belum 12. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Yang mendekati dari 5, 10, dan 15 yang mana? Oh, yang 10 Bu. Berarti kita ambil 5 dikalikan 2. Jadi yang mendekati 12 adalah angka 10. Jadi 5 dikalikan berapa? Oh, 5 dikalikan 2. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, setelah 12 dibagi 5, gimana caranya tadi? Setelah 12 dibagi 5, caranya adalah 5 ini kita kalikan dengan 2. Gini dikasih tanda silang supaya tahu. 5 dikalikan 2 berapa tadi? 5 dikalikan 2 adalah 10. Kita tulis di bawahnya. Baru kita kurangi. Nah, kemudian caranya gimana? 0, ini 0 satuannya turun. 0. 2 dikurangi 0. Nah, ini hati-hati, kita ketemu dengan 0 lagi. 2 dikurangi 0 adalah 2. 1 dikurangi 1, kita tidak usah tulis, dibiarkan saja. Nah, sekarang adalah 20. 20 dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 berapa? Oh, nggak tahu Bu Guru, saya masih bingung. Caranya kalian harus tulis lagi. 5 dikalikan berapa ya yang hasilnya 20? Tadi sudah sampai 3. 5 dikalikan 3, 15. Sekarang kita cari yang hasilnya 20. 5 dikalikan setelah 1, 2, 3, sekarang coba kita 4. 5 dikalikan 4. 5 dikalikan 4 berarti 4-nya yang 5 kali. Jadi 4-nya sampai 5 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Atau kita tulis saja. Jadi 5 dikalikan 4, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita hitung. 4 ditambah 4 berapa? 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12 ditambah 4 berapa? 16. 16 ditambah 4 berapa? Oh, 20 Bu. Jadi 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20. Sama tidak ya dengan hasil yang di sini? Oh, sama. Berarti 5 dikalikan berapa ya yang hasilnya 20? Berarti 5 dikalikan 4. Jadi 4-nya ini kita tulis di atas. Setelah ditulis di atas berarti 5 dikalikan 4 ditulis lagi di sini. Berapa tadi 5 dikalikan 4? 20. Nah, baru kita kurangi 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 2, 0. Nah, sudah habis. Berarti 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Oke, baik anak-anak, sampai sini cara pembagian bilangan dengan cara bersusun atau porogapit. Kalian sudah mengetahui ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru memiliki soal pembagian. Nah, Bu Guru bacakan dulu ya. Siti memiliki 484 tangkai bunga. Siti ingin menyimpan ke dalam 4 buah vas dengan jumlah bunga yang sama. Berapa banyak bunga pada setiap vas? Nah, di situ ada kata menyimpan.
ke dalam 4 buah vas dengan jumlah bunga yang sama. Berarti kalau ada kata menyimpan dengan jumlah yang sama, itu adalah pembagian. Karena soal pembagian, kita akan mengerjakan dengan cara pembagian. Kita tulis dulu caranya, yaitu 484 akan dibagi ke dalam 4 buah vas. Hasilnya sama dengan, kita akan menggunakan teknik bersusun. Kita tulis dulu yang dibagi berapa. Yang dibagi adalah 484. Yang angka yang membagi berapa? Dibagi dengan angka 4. Coba pertama kita lihat angka yang paling di depan. Di sini angka di depan ada angka 4. 4 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. 1 kita dikali dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Setelah itu kita kurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena 0 kita tidak usah menulisnya. Berarti kita langsung menulis angka setelah angka 4. Ada angka 8. Kita taruh di bawah. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan berapa? Bu guru aku nggak tahu 8 dibagi 4 sama dengan berapa. Berarti kita cari 4 dikali berapa sama dengan 8. Kita coba. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini ada angka 8. Kita mencari angka 8. Jadi 4 dikali berapa sama dengan 8? Dikali 2. Berarti angka 2 ini kita tuliskan di sebelah sini. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis di bawah sini. Kita kemudian kurangkan lagi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 0 tidak perlu ditulis. Kita turunkan angka setelah angka 8, yaitu angka 4. Kita tulis di sini. 4 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita kurangi lagi. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Karena hasil akhirnya 0, berarti 484 jika dibagi 4, jawaban akhirnya adalah 121. Ini adalah jawaban akhirnya. 121. Lanjut ya, Bu Guru punya soal kedua. Pohon melati Lani berbunga banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpan ke dalam 4 buah keranjang. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Di situ ada kata menyimpan. Berarti ini termasuk soal dari pembagian. Kita tulis dulu. Pertama, Lani memetik 224. Akan disimpan ke dalam 4 buah keranjang. Hasilnya berapa? Kita menggunakan teknik bersusun. 224 dibagi 4. Sekarang kita lihat dua angka di depan, yaitu 22 dibagi 4. Berapa ya 22 dibagi 4? Kita ingat-ingat dulu perkalian 4. Kita tulis di sini. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4
sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, yang mendekati angka 22 adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, angka 5 ini kita tulis di atas sini. 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 20-nya kita tulis di bawah sini. 20. Nah, dikurangi. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, sisanya hanya angka 2, 20-an. Kemudian di sini ada sisa angka 4. Angka 4 kita turunkan ke bawah. Jadi 24 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Nah, kita lihat di perkalian yang tadi. Ternyata yang hasilnya 24 adalah 4 dikali 6. 6 ini akan kita tulis di sini. Nah, 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Kita tulis di bawahnya sini. 24. 4 kurangi 4 sama dengan 0. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Karena hasil akhirnya 0, berarti kita sudah mendapatkan hasil dari 224 dibagi 4. 224 dibagi 4 berarti hasilnya sama dengan 56. Berarti 224 dibagi 4 sama dengan 56. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.